Ini loh, ini ngobrol-ngobrol sama Kang Yoyo yang kita tahu memang sebagai juru bicara di Kasepuhan Cipta Gelar, jadi luar biasa aja kita ngobrolnya di kabupatenku, Kabupaten Karanganyar, di Tawangmangu ini loh, bukan di Kasepuhan Cipta Gelar. Gitu kan ya. Lur, salam diaspora Jawa dunia lur ya. Ini bahasanya campur-campur antara bahasa Jawa. Kang Yoyo ini, Kang Yoyo dari Kasepuhan Cipta Gelar itu datang ke kota kabupatenku. Ini di Kabupaten Karanganyar ini kebetulan tadi simple singkat tahu saya di Sherlock. Duh, Kang Yoyo udah di Kabupaten Karanganyar ya, cepet-cepet saya temuin Kang Yoyo ini. Ya alhamdulillah, saya benar-benar bahagia, sedang saya sempat ngobrol dulu, rencana kan mau ke Kasepuhan Cipta Gelar. Tadi gimana kan masalah itu? Kalau ke Kasepuhan Cipta Gelar sih sebetulnya asal memenuhi jumlah persyaratan kami. Jadi kami akan memudahkan bagi siapa saja yang mau berkunjung itu di bawah 5 orang. Oh, di bawah 5 orang. 5 orang itu aman. Wah, aman. Nah, saya alhamdulillah satu mobil cuma 3 orang nanti saya. Paling lebih 4 orang. Ya, 4 orang. Nah, pikir saya kan saya sama keluarga itu ini semua enggak bisa pegang kamera gitu loh. Nah, nanti saya kan ya tadi yang diomongin kayak kan masalah IT ya, sana kan anak-anak udah mumpuni ya gitu ya. Ya saya paling yang minta tolong anak-anak itu untuk buat dari sana itu. Saya sudah skrip-skripnya sudah saya, tapi skrip-skrip sifatnya umum, enggak mau bikin film Pak ke sana Pak. Film, tapi film yang sifatnya apa ya, kayak vlog-vlog saya itu aja coba. Oh, ternyata di YouTube Pak. Iya. Oh, di YouTube. Kaget saya, ternyata Pak Yuto ini YouTuber. Bukan YouTuber apa kayak saya itu lebih cenderung, kan saya konsepnya kan diaspora Jawa dunia itu memang bukan sekupnya itu untuk Jawa kan sini Jawa Barat, kalau sudah nyebut Jawa konteksnya kan orang Jawa Tengah yang berbahasa Jawa. Betul. Jawanya itu bukan lu ya Jawa kan sudah di Pulau Jawa, bukan gitu kan. Untuk memudahkan saudara-saudara kita yang di Sunda, di Jawa Barat itu kan Jawa ya memang kita bahasanya yang Jawa itu bukan lu orang Jawa, bukan. Ya itu makanya saya itu saya itu senang dengan budaya-budaya Nusantara. Bangga, bukan senang, bangga, bener-bener bangga saya itu. Ini Ibu. Ya. Oh, nanti kita berkenalan. Iya. Nah, ya itu tadi saya bangga dengan budaya. Makanya saya kan ada teman-teman yang dari Dayak juga. Udah komunikasi. Ya, senang budaya Nusantara, bangga menjadi tuan rumah sendiri. Makanya video YouTube saya itu lebih cenderung untuk bukan mengangkat ya inilah kita, itulah diri kita sendiri, jati diri kita sendiri. Saya bukan antusias, bukan saya pengen, bukan saya, tapi saya tuh inilah saya, inilah hati saya, karena saya gitu. Itu artinya itu kan tidak ada yang nyuruh Pak ya? Tidak ada ya. Tapi karena windu atau keinginan itu sudah lahir dan menjadi bagian dari semacam kita mendapatkan tugas untuk menginformasikan. Iya. Hal-hal yang kemudian barangkali ada orang yang belum tahu. Betul ya. Ini saatnya Pak Rahmat. Ini bahkan kalau kami menyebut seperti halnya nanti ada cerita tentang Kasepuhan, kenapa namanya Cipta Gelar. Oh, betul sambil ya Pak. Iya. Seperti halnya begitu. Kenapa Kasepuhan ini namanya Cipta Gelar? Baru tahun 2001 Pak. Nama itu eksis. Apa iya Kang? Tapi saya udah tahu lama Kang. Dari SMA udah tahu itu Kasepuhan itu, tapi yang belum dicetak gelar kayaknya. Sebelumnya namanya Cipta Rasa. Cipta Rasa itu. Sebelumnya namanya Linggar Jati. Sebelumnya lagi namanya Sirna Rasa. Sebelumnya Sirna Rusmi, terus Pak. Iya. Sampai kita di Cipta Gelar ini ketika harus bercerita tentang sejarah Kasepuhan, pertama kita dibatasi saja cuma boleh menyebutkan sejak 1368 ke sini. Yang kesananya ada
cerita-ceritanya, tetapi ketika bercerita tentang Kasepuhan Cipta Gelar, kita cuma dibatasi sejak 1368 saja. 1368 tadi. Ya, dibatasinya seperti itu. Makanya ketika ngomong hari ini apa yang menjadi zaman kekinian, ada YouTuber, ada vlogger dan sebagainya kayak gitu tuh, itu sangat wajar. Kenapa? Satu, itu adalah konsep Kasepuhan untuk menggelarkan kembali tatanan leluhur yang barangkali di tempat lain sudah tidak ada, sudah terkikis. Kemudian dampaknya karena tatanan itu sudah hilang sejak lama, sehingga antara satu saudara dengan saudaranya yang lain sudah tidak mengenali lagi. Contoh, si Sunda akan bilang, padahal tinggal di Jawa ya, merasa dirinya bukan orang Jawa. Kemudian kita akan melihat bahwa si Batak, si Ambon, si sebut si Irian, si Kalimantan, siapa kan gitu ya. Di Jawa sendiri kan banyak sekali ragam yang disebut etnisitasnya. Dan ketika dikatakan bahwa aku Sunda, aku bukan Jawa, aku Jawa, aku bukan Batak, atau misalnya bukan Madura, bukan Bali dan sebagainya, itu yang nampaknya harus diperbaiki lagi untuk kembali dikenalkan. Satu konsepnya bahwa seluruh umat manusia di bumi adalah bersaudara. Dasarnya, artinya nggak ada orang asing, Pak. Ada musuh nggak? Nggak ada loh, kok bersaudara kan gitu. Satu dunia. Sebenarnya kita itu tetap saudara, satu. Satu leluhur. Ini loh, ini ngobrol-ngobrol sama Kang Yoyo yang kita tahu memang sebagai juru bicara di Kasepuhan Cipta Gelar, jadi luar biasa aja kita ngobrolnya di kabupatenku, Kabupaten Karanganyar, di Tawangmangu ini loh, bukan di Kasepuhan Cipta Gelar. Gitu kan ya. Gitu. Nah, itu ini Kang. Ya masalah itu tadi ya, YouTube saya itu tadi ya, saya memang kembali jadi diri kita masing-masing seperti Kang Yoyo tadi sampaikan. Ya memang sisinya itu tadi sebenarnya itu sudah tidak perlu lagi itu kan. Iya kan, kita umat yang tidak ada bedanya dan bersaudara. Artinya nanti akan bicara kalau bersaudara ibaratnya satu struktur kekeluargaan. Siapa nanti orang tuanya, siapa kakak-kakaknya, dan siapa adik-adiknya. Nah, kita tahu nggak jati diri kita dan kita berada di posisi yang mana dari persaudaraan itu. Ini sedang hilang, Pak. Jadi ketika hilang, maka akan ada anggapan beda kulit, beda ngomong, beda warna rambut, maka akan dibilang asing. Itu yang harus dikembalikan lagi kan sekarang. Kembalikan bahwa kita itu satu saudara itu tadi. Satu saudara. Ya moga-moga saya minta doanya nanti saya bisa ke Kasepuhan. Ya itu tadi saya tidak ada kepentingan apapun selain saya itu, bahwa saya juga merasa saya itu orang Kasepuhan. Saya itu di sini aja saya cuma lihat di YouTube itu saya benar-benar merasakan hidup bukan apa adanya. Apa ya, di sana itu kalau orang luar mungkin ngomong pelosok, mungkin ngomong ini pedalaman. Di YouTube sama semua di pedalaman, di pelosok, di kiri. Padahal saya di pelosok yang mana ya? Semua kehidupan itu di Cipta Gelar itu, di Kasepuhan, yang tidak tercukupi apa? Semuanya tercukupi. Orang kota itu bohong loh, Pak. Ya, bohong. Bapak pernah ke Cipta Gelar? Saya belum, tapi saya sudah merasakan. Nah, mungkin Bapak mendapatkan informasi itu, jangan percaya kepada informasi itu, Pak. Buktikan. Ya, saya mau membuktikan. Dalam pembuktian saya itu saya punya rasa, merasakan. Merasakannya gini, saya di kota Solo aja lah, jangan ngomong ke Jakarta, Surabaya, Medan, kota-kota besar. Di Solo semua fasilitas semuanya komplit,
komplit. Mau ke mall, mau apa aja, bis tingkat, semua serba mewah komplit. Ya. Tapi dia mau begitu menikmati sesuatu yang natural. Ada enggak? Ada. Tapi dibentuk kayak kafe-kafe, kayak rumah makan, dibentuk, dibuat joglo-joglonan, dibuat taman-tamanan, dibuat rumah joglo, dibuat rumah yang persis kayak di Kasepuan, ditaruh bentukan semua. Tidak ada yang benar-benar murni dari hati, dari fisik, dari kearifan lokal. Itulah yang saya maksud. Di sana itu di Kasepuan, di kearifan lokal dimanapun, kayak seperti di Baduy, kayak di Kampung Naga, kayak di Samin, itu dia dapatkan itu tanpa ada apa ya, enggak ada undang-undangnya, enggak ada ini loh kamu harus gini, aturannya gini-gini, enggak. Ya itulah itu, dan itu berjalan dengan natural dengan bukan kesadaran lagi. Nah itu sesuatu yang memang harus begini, dan ini melakukannya enggak ada beban sama sekali. Itulah ya itu yang saya katakan bahwa di sana itu sudah mempunyai sesuatu yang semuanya ada dan tercukupi. IT semuanya, tidak merasa di pedalaman, tidak merasa di desa. Ada listrik ada, kita bikin tenaga listriknya dari turbin ya, itu air. Nah, TV televisi nasional itu sudah, namanya juga nasional, sudah bisa didapatkan di mana-mana sekarang. Ya, tapi juga kita memiliki televisi pembanding, yaitu televisi lokal. Oh ya, Siga TV Cipta. TV, radio ada. Radio ada. Makanya lho, ini ngobrolin Kasepuan di Kabupaten Karangayan, kan, di Jawa Tengah. Nah nanti kita buktiin, insya Allah minta doanya, saya nanti bisa sampai ke Kasepuan, ya tentunya akan ngerepoti Kang Yoyo supaya di sana gitu. Satu waktu, satu saat ketika memang waktunya bagi Bapak dan Ibu mau berkunjung ke Kasepuhan, itu jalannya pasti akan ada dan cukup mudah untuk sampai ke sana. Tapi ingat ya, yang belum kebagian artinya antri. Itu tamunya luar biasa loh ini. Ini ngevlog ini orang nganggo basa Jawa sih. Ya gitu. Aku wong Jawa ya, Pak. Jawa. Bahasanya kan yang saya maksud tadi mungkin Jawa Borot, Jawa Barat. Iya Kang. Ini ya cuma tadi saya ngobrol kan, mobil apa Kang tadi yang mau ke Cipta Gelar ini sama yang terbaik ya adalah 4x4. Yang terbaik 4x4. 4-wheel drive itu yang disarankan supaya bisa masuk ke ranah ke pintu yang manapun. Iya. Dan melihat eksotisme tersendiri melewati hutan tutupan kami. Hutan tutupan ya. Lewat Halimun. Yang lewat Sinar Resmi berarti. Lewat Cipta Rasa. Cipta Rasa. Ketika misalnya non 4-wheel yang kita dapatkan, tetapi tidak disarankan untuk yang front wheel, karena penggeraknya jangan depan, ya. Tapi sebaiknya yang belakang, supaya ketika melewati tanjakan itu bisa ada pendorongnya. Nah, yang disarankan seperti itu. Tanjakan kayak depan ini kan? Ini sih nggak ada masalah Pak, jalanannya rata. Nah di sana batu. Oh batu ya. Kadang-kadang tanah. Tapi kalau musim kena, aduh, Nur ini agak nekat dikit nawar-nawar masalah jalan Nur. Kalau musim kemarau kan kering ya. Kering itu bisa dinaikkan, bahkan beberapa seperti Grand Livina juga kan, ya. Kan front wheel ya. Ya. Sangat sedan lagi ya. Nyampe juga kok Pak. Tapi yang lewat yang itu ya, saya pernah telepon Kang Yoyo lewat Gunung Bongkok itu ya. Dan Sinar Resmi. Satu lagi bahkan kami sedang menyelesaikan proses pembangunan jalan yang trek kedua lewat Sinar Resmi. Kalau itu sudah jadi, sudah nyambung ya Pak. Nyambung. Nah itu mau sedan langsung naik ke kayaknya. Cuman di tengah jalan masih ada beberapa jalan yang sudah rusak kembali dan itu butuh diperbaiki. Ini ngomong-ngomong kan saudara-saudara itu banyak sekali
kan mungkin kayak sendiri tidak tahu ya, ya justru yang di luar kita ini sering ngobrol. Saya sama ini teman yang di Tangerang ini, saya ketemu Kang Yaya lagi, saya kan tanya-tanya kemarin kalau ke sana mobil ini gimana ya, sama yang di Jakarta itu malah di luar itu seperti itu Kang. Ini kalau ke sana gimana ya, kita yang di luar rame-rame ngobrolin perjalanan ke Kasepuhan itu, kalau naik mobil kayak gini gimana, kalau mobil motor besar itu gimana, itu yang di luar seperti itu. Nah ini ketemu langsung ya, moga-moga yang dari Sinar Resmi itu kira-kira nanti kalau mobil Sita sampai perlu berapa tahun lagi Kang, biar kabar gembira buat teman-teman nanti. Sebetulnya nggak tahunan sih Pak. Nggak tahunan ya. Nggak tahunan. Ya. Kalau pemerintah mau. Ya, mohon maaf. Sebenarnya kalau Kasepuhan ini ada Kang ya. Kasepuhan itu kalau saya sendiri ya Kang, itu buat saya bukan tempat wisata. Emang bukan? Nah, bukan kan, bukan tempat wisata kalau saya. Catatannya ketika mau datang ke Kasepuhan, format kepariwisataan itu yang kemudian harus disisihkan. Datang ke Kasepuhan, datanglah ke tempat di mana si sepuh berada. Kasepuhan. Nah itu yang kemudian itu menjadi, mudah-mudahan menjadi dasar datang ke tatanan Kasepuhan. Di situ ada tatanan tradisi dan adat istiadat yang sebaiknya dikenali. Nah itu kalau pariwisata kan tidak ada itu Pak. Itu kan, makanya kan tadi yang saya ngomongin, saya itu merasakan, karena itu memang yang saya rasakan, saya punya saudara, saya punya ketenangan, saya punya ya rasa batin itu, inilah leluhur kita, inilah Jawa, inilah Nusantara yang perlu kita agung-agungkan dan kita pertahankan terus sampai ya moga-moga anak cucu kita yang mulai pakai bahasa Indonesia, pakai ini semua tetap lewat ini kita ngobrol ini nanti akan tahu itulah nenek moyang kita, entah itu 100 tahun ke depan dari kita ini nanti, 200 tahun ke depan nanti ya selalu mengingat bahwa ini budaya Jawa, budaya Nusantara itu inilah jati diri kita. Dan ada satu lagi Pak. Iya. Sejarah umat manusia itu yang sedang hilang masih bisa dicari di sana Pak. Contohnya gimana Kang? Nah, tadi kan bersaudara. Oh iya. Itu. Nah, ceritanya bagaimana persaudaraan itu? Iya. Kalau kita berbicara dari sisi yang agama-agama yang memang diinformasikan bahwa sejarah manusia itu dari sini, dari sini, dari sini, itu kita akan menemukan kebuntuan. Iya. Artinya ada hal yang kemudian kita sadar nantinya, kita mengerti tapi kita bingung. Nah, kebingungan itu mudah-mudahan bisa diobati. Kan kita sedang membutuhkan obatnya. Iya. Paling tidak ada dongeng yang lain yang mungkin mengobati. Nanti kita ngobrol di sana Kang ya. Nanti di sana kan, itu tidak di sini. Iya. Tapi apa ya? Yang jelas memang gini Kang. Ini terus terang saya yang ganjel ke hati saya. Saya sampai tanya-tanya ke teman-teman itu, saya ke Kasepuhan Cipta Gelar bawa mobil ini gimana ya. Yang Green Livina itu saya pernah kontak. Ya pernah sampai ke sana. Tapi dia tetap ngasih warning, peringatan, Pak kalau musim hujan udah jangan sekali-sekali bawa mobil itu gitu. Kalau musim kemarau Bapak lewat Gunung Bongkok itu ya anggap aja Bapak jalan kaki bawa mobil. Jadi sebenarnya kalau pakai motor itu cuma setengah jam, bawa mobil 5 jam Pak, ya, cuma gitu, ada yang gitu. Ya seperti itu Pak. Ya. Gini maaf teman-teman, maaf semuanya saudara-saudaraku, ya apa ya, ini kita yang di luar Kasepuhan yang ingin menyambung hati, menyambung rasa persaudaraan, silaturahim, ya moga-moga lah ini mohon maaf ya dinas terkait ya di situ ya, walaupun memang anggaran reses apa semuanya itu tidak sedikit untuk memperbaiki jalan ke Kasepuhan, tapi ini untuk kepentingan di luar saudara-saudara yang di Kasepuhan Cipta Gelar yang pengen berkunjung, pengen silaturahim, membangun persaudaraan, membangun silaturahim,
ya mudah-mudahan nanti kedepannya jalannya mulai bagus, mulai baik, jadi kita yang pakai mobil-mobil yang bukan standar 4x4 wheel drive ya, itu bisa sampai ke sana gitu. Gitu kan. Udah, saya kira gitu aja. Ini biar lebih kenal ke semuanya. Ini bawa mobil apa kan dari sana? Avanza. Avanza ya. Oh itu tadi Budi itu tadi. Mobil sendiri. Ya, yang juga. Oh tapi gantian apa sendiri? Sendirian. Oh sendirian. Ini rencana balik mau lewat? Rencana kan dari sini jalur selatan, paling keluar nanti di apa? Gombong, Karanganyar. Masuk lagi ke sana ke apa? Cilacap. Cilacap baru masuk ke dalam lewat tengah, soalnya kalau masuk pinggir lagi memang bisa sampai ke Pelabuhan Ratu lewat pinggir, Iya. cuman secara durasi jauh lebih menyita Iya. waktu, jadi kita akan memanfaatkan. Pakai map apa udah tahu? Kalau saya benar-benar hafal. Oh iya Pak, karena bolak-balik ya. Iya, nanti saya arahin. Ini sudah terbiasa, kalau tidak salah dia bolak-balik suka nganter perahu ke Pacitan, karena yang bawa ini memang sudah biasa ke Pacitan. Oh, kalau udah biasa ya. Kalau dari sininya mau ambil jalur selatan? Ikut saja nanti yang bawa mobil, saya masih berempat. Oh iya, nanti tak ngobrol-ngobrol ya. Nggak apa-apa, saling tukaran kan enak. Saya kan sering kali ke Bandung, dia apa pos-posnya ini, posnya ini. Ini kayaknya saya kan kemarin dari Kebumen. Ya. Berarti ini nanti lewat Dendels itu kan. Lewat selatan terus berarti sampai Karangbolong, Cilacap, sampai Wangon, ya udah itu. Anak saya bahkan kesini pakai motornya, nyusul Sini. bermotor. Kapan? Beriringan Pak, beriringan. Ini naik motor. Iya, anak saya tadi yang motornya di sini tuh dia bermotor sendirian.